ada 3 hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitab Allah, mereka sifatnya senantiasa membaca kitab Allah. Mohon maaf jamaah sekalian, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama ayat yang diturunkan kepada umat ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ini perintah dari Allah untuk baca. Apa yang kita baca? Kitabullah. Yang kita lihat umat Islam sekarang yang segitu banyaknya dan besarnya, tapi mengenal Al-Quran hanya saat dia butuh saja. Kalau dia takut kemiskinan dan kefakiran, dia baca Al-Waqi'ah. Kalau istrinya lagi hamil supaya mendapatkan anak yang taat, atau anak yang gagah, atau yang perempuan yang cantik, dia membaca Maryam atau surat Yusuf. Kalau ada orang yang meninggal, dia baca surat Yasin. Tapi kalau tidak ada hubungan dan keperluan, kita tidak baca sama sekali. Kita harap Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, tapi kita ummatul Quran, umat Nabi Muhammad yang kita akui cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi Quran pun kita belum bisa menjadi sebagai bahan pedoman dalam kehidupan kita. Yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah. Saya nasihati jamaah sekalian, jangan lewat 1 hari belum baca kitab Allah. Apalagi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita membiasakan diri berbanyak baca Al-Quran untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, agar begitu masuk bulan Ramadan kita sudah siap dan mampu mengkhatam Al-Quran berkali-kali. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan saja 60 kali. Kita ikuti mazhab Syafi'i, tapi tidak mengikuti akhlaknya dan perjuangan Imam Syafi'i. Yang kedua, wa aqamus salah, senantiasa mereka mendirikan salat. Mendirikan salat. Aqamu beda sama amilu, bukan kerjakan salat, tapi mendirikan salat, menghargai salat, mengutamakan salat, memuliakan salat. Kita lihat umat Islam, bagaimana umat Islam yang seharusnya memiliki kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih lancar. Kenapa di Indonesia bertambah musibah? Padahal majlis ta'lim di mana saja ada, majlis zikir di mana saja ada, di mana saja tabligh akbar, di mana saja diadakan. Tapi kenapa masih bertambah musibah? Krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis kehidupan masyarakat. Ini semuanya musibah yang seharusnya kita ambil pelajaran, sadar dan kembali kepada Allah. Kalau kita ingin negeri ini dijadikan oleh Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, jangan memainkan salat. Saya kenal ada seorang dari umat Islam, sungguh dia hanya salat Jumat, habis Jumat tidak pernah salat sama sekali. Kira-kira seperti orang ini, apa yang dia harap dari Allah? Salatnya saja tidak beres, bagaimana Allah membereskan dan melancarkan urusannya? Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka senantiasa mensedekahkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah, secara terang-terangan maupun sembunyi, maupun diam-diam. Boleh sekali-kali orang tahu sedekah kita, tapi yang sering kali jangan ditahu sama orang. Yang lebih besar sedekah kita jangan ditahu sama orang. Biar orang tahu saat kita bersedekah 1.000 atau 10.000, agar tersebar cerita, oh ini orang suka sedekah sedikit atau kecil sedekahnya. Tapi saat kita bersedekah besar, karena kita punya niat lillahi ta'ala, lahiran dan batin, kita tidak peduli ditahu sama orang miliaran sedekah kita. Biar orang tahu ribuan sedekah kita, karena kita bukan minta dipuji oleh manusia, tapi kita harap
dipuji oleh Allah yang Maha Agung dan Maha Besar. Dan tiga hal ini akan Allah memberikan karunia. Juba bapa dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita amalkan tilawatul Quran, membaca kitabullah dan mendirikan salat, kemudian bersedekah dari setiap sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, semampu kita akan Allah memberikan karunia yang luar biasa yang barangkali kita belum bisa menghayalkan dan memfikirkan. Tapi saat kita membuktikan keikhlasan kita lillahi ta'ala dan kita menjaga salat 5 waktu tepat waktu berjamaah, akan Allah tunjukkan kepada kita apa itu Allah dan apa itu kebaikannya Allah dan apa itu karunia Allah. Kalau kita ingin Allah memberikan luar biasa, harus kita juga bersedia memberikan kepada Allah yang luar biasa, baru akan Allah tunjukkan kepada kita yang luar biasa. Tapi jangan harap luar biasa dari Allah, kita yang biasa saja belum mampu memberikan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita baca setiap iftitah kita. Hidupku, matiku, ibadaku lillah. Buktikan kata-kata itu. Berjanjian kita kepada Allah setiap salat. Dan kita baca dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian, wallahi kita tidak akan bisa apa-apa dan tidak akan bisa bahagia dan tidak akan bisa selamat kecuali dalam pertolongan dan rahmat dari Allah. Kalau memang kita harap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita, harus kita juga bersedia selalu bersama Allah. Allah cubaan yang segitu berat, dia ingin menikmati sujud, karena dia sudah 20 tahun menjaga salat 5 waktu dan salat malam, tapi tidak bisa sujud karena dalam keadaan stroke seperti itu. Mana umat Islam yang sekarang, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang Allah berikan umur, yang Allah berikan kesehatan, diberikan kekuatan, dia tidak mau jaga salat dan tidak mau sujud karena Allah. Menurut saya, orang yang diberikan oleh Allah umur, diberikan sehat wal afiat, tapi tidak mau salat, orang itu sombong, dan orang yang sombong akan berani lawan Allah, dan barang siapa yang berani lawan Allah akan dikekalkan di dalam neraka Jahannam. Manfaatkan jamaah sekalian kesempatan kesehatan kita, nikmatilah sujud, jaga salat 5 waktu dan tepat waktunya berjamaah sebelum terjadi seperti Abdullah nanti punya keinginan, ya Allah kembali aku sehat walaupun 1 jam, akan Allah menjawab, sudah saya berikan kesempatan cukup lama tapi kamu tidak sadar. Manfaatkan kesempatan yang masih ada sebelum tidak ada. Harapan yang kedua, beliau harap kembali sehat wal afiat walaupun 1 jam, agar bisa menikmati salaman dan peluk dengan ibunya sendiri. Karena setiap hari datang saudaranya, kakaknya maupun adiknya, bersalaman dengan ibunya dan peluk dengan ibunya, bercium dengan ibunya. Dia nangis melihat kebahagiaan mereka. Bagaimana bisa salaman dengan ibunya? Dia tidak mampu bersalaman seperti itu. Coba kita lihat sekarang, berapa kali kita menyakiti hati orang tua, berapa kali kita membuat orang tua kecewa, berapa kali kita tidur enak tapi ibu dan bapa kita tidak bisa nyaman tidurnya karena dia lagi sakit hati bersama kita. Dengar jamaah sekalian, setiap kesenyuman, tolong jamaah sekalian simpan nasihat ini, setiap kesenyuman di wajah orang tua karena ketaatan kita kepada mereka akan mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Dan setiap titis air mata di wajah orang tua karena kedurhakan kita kepada mereka akan mengundang azab dan membuka pintu neraka.
silahkan anda milih yang mana. Yang ketiga, si Abdullah punya harapan kembali sihat wal afiat, walaupun 1 jam, agar bisa menikmati megang Al-Quran dan tangannya sendiri dan membolak balik halamannya. Ya Allah, harapannya segitu tinggi Abdullah, minta keharapan 1 jam sehat agar bisa nikmati megang kitabullah dan membolak balik halaman mushaf Quran. Apa yang kita jawab? Alasan kita kepada Allah apa? Kalau ditanya oleh Allah bertahun-tahun tidak baca Quran padahal sehat wal afiat, apakah hati kita sudah cukup menjadi hitam dan gelap sampai tidak merasa kemuliaan Al-Quran? Apakah hati kita menjadi orang buta, tidak bisa melihat cahaya Al-Quran? Padahal kita tahu dan yakin, kalau kita ingin kebahagiaan dan keselamatan, dimurahkan rizki dan senantiasa mendapatkan berkah Allah, tidak bisa jauh dari Al-Quran. Dan terjamin Al-Quran memberikan keselamatan. Kita sudah faham dan kita tahu. Tapi sayang sekali, kalau jamaah sekalian, Al-Quran boleh berbicara. Kalau Al-Quran bisa menadu, dia akan berteriak, Ya Allah, ini umat Nabi Muhammad yang mengakui dirinya cintamu dan cinta Rasulmu. Yang lebih banyak yang menjadi di atasku adalah debu-debunya daripada tanan-tanan umat Al-Quran. Ya Allah, maafkan umat Nabi Muhammad, ampunilah umat Nabi Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad, rahmati umat Nabi Muhammad, sadarkan umat Nabi Muhammad agar bisa kembali memegang Al-Quran. Marilah jamaah sekalian, dari hari ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk memegang kitabullah. Jangan terjadi seperti Abdullah, nanti habis itu kita harap sebentar saja bisa megang kitabullah tapi tidak bisa. Kitabullah, Quran, kalau kita ingin husnul khatimah, baca Quran. Jangan lewat 1 hari belum baca Al-Quran, walaupun 1 ayat. Allah tidak minta yang banyak. Jangan 1 juz 1 hari tapi terputus setahun sekali. Lebih baik 1 ayat dan kita baca terjemahannya sebentar saja, tidak mengambil 5 waktu setiap hari, tapi istiqamah kita rutinkan, itu lebih berguna, bermanfaat dari baca menkhatam 1 kali tapi seumur hidup 1 kali. Rasulullah bersabda, Allah paling cinta amalan hamba sedikit demi sedikit tapi istiqamah. Mohon nasihat ini bisa terlaksana. Jangan lewat 1 hari belum baca kitabullah walaupun 1 ayat. Jangan lewat 1 malam tidak salat malam walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Dan indahnya salat malam boleh dilaksanakan mulai habis isya sampai subuh. Salat malam tidak perlu tidur sebelumnya. Salat malam tidak dilarang untuk tidak makan sesudahnya. Kapan saja, mulai dari habis isya sampai menunggu azan subuh. Memang yang terbaik mendekati subuh, tapi kalau kita khawatir ketiduran, lebih baik habis salat isya ikuti sunnah ba'diyah, tambah 2 rakaat nawaitu salat malam, tutupi dengan witir dan tidur. Seandainya kalau kita mati meninggal dunia saat tidur, sudah tertulis anda ahli qiyamul lail, ahli salat malam.